Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya dan Allah jadikan ibadah itu sebagai bagian dari tujuan mereka diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah dengan isti'anah. Sebagaimana Allah firmankan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Dengan pertolongan Allah, baik bentuknya pertolongan lahiriah maupun pertolongan batin, seorang hamba bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Karena itu, sebelum hamba beribadah kepada Allah, hakikatnya dia mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatian Allah kepada hambanya lebih besar dibandingkan perhatian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Ankabut, "Aqimis shalah wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah katakan, "Wa la dzikrullahi akbar." Dan zikrullah itu lebih besar. Apa yang dimaksud dengan wa la dzikrullahi akbar? Sesungguhnya zikrul Allah itu lebih besar. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengutip keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Dzikrullahi iyyakum indama amara bi aw naha anhu, idza dzakartumuhu akbaru min dzikrikum iyyahu." Allah memberikan perhatian kepada kalian, dengan Allah berikan aturan kepada kalian dan Allah berikan petunjuk kepada kalian, itu lebih besar dibandingkan ingatnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa dzikrullahi iyyakum a'dhamu min dzikrikum iyyah." Allah Subhanahu wa taala mengingat kalian itu lebih besar daripada kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sadari, dalam kehidupan kita 24 jam yang diberikan oleh Allah, umur kita dalam satu hari. Sekian jam hanya kita gunakan untuk beribadah. Yang lainnya kita gunakan untuk aktivitas muamalah dan aktivitas duniawi yang lainnya. Sisanya untuk istirahat. Dan dari ibadah itu mungkin ada sebagian di antara kita pada saat mengerjakan salat sebagian khusyuk dan masih banyak yang tidak khusyuk. Artinya zikir kita kepada Allah putus nyambung, kadang putus, kadang nyambung. Berbeda dengan zikir Allah kepada hambanya. Allah perhatikan kita dari mulai perhatian terhadap fisik, termasuk juga perhatian dalam masalah hidayah, sehingga seorang hamba bisa melaksanakan ketaatan murni karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, murni karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah
zikir Allah lebih besar dibandingkan zikir hamba. Kaitannya dengan hal ini pula disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang taubatnya hamba. Seorang hamba bertaubat diapit oleh 2 taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah, "Tsumma taballahu 'alaihim liyatubu innahu huwat tawwabur rahim." Tsumma taballahu 'alaihim. Kemudian Allah memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat berupa hidayah untuk taubat. Liyatubu, agar para hamba itu bertobat. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat. Ada 3 kata taubat dalam satu ayat itu. Kata taubat yang pertama dari Allah. Taubat yang kedua perbuatan hamba. Dan kata taubat yang ketiga adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka taubatnya hamba diapit oleh 2 taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taballahu 'alaihim liyatubu innahu huwat tawwabur rahim. Seorang hamba mau bertobat karena Allah kasih hidayah kepada dia untuk menyesali kesalahannya, dan Allah kasih semangat kepada dia untuk kembali kepada kebenaran. Liyatubu, dengan itu dia mau bertobat. Maka sang hamba ketika itu berbuat sesuatu, yaitu bertobat kepada Allah. Dan tobatnya hamba diterima atau tidak diterima oleh Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyatakan, innahu huwat tawwabur rahim. Anugerah yang kedua adalah ketika sang hamba tobatnya diterima oleh Allah, Allah mengingatkan sesungguhnya dia zat yang maha menerima tobat. Maka dalam kegiatan ibadah yang kita lakukan jamaah, saat kita salat, awal mulanya Allah kasih petunjuk kepada kita. Allah kasih kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ibadah itu. Lalu kita beribadah sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Allah. Di saat itulah kita beramal, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengingat Allah sebelumnya karena kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selesai kita beramal, kita punya hak untuk mendapatkan pahala. Jika amal ibadah itu diterima oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Sehingga ibadah kita diapit oleh 2 perhatian Allah Subhanahu wa taala. Perhatian sebelum beramal dan perhatian pasca beramal. Karena itu, jika kita menyadari akan hal ini, hakikatnya kita adalah makhluk yang lemah. Dalam setiap ketaatan yang kita lakukan, kita tidak punya peran dan jasa yang besar. Sehingga pada saat kita beramal, seharusnya kita sadar, ini murni karena kebaikan dari Allah. Dan jangan sampai itu menimbulkan sikap ujub yang muncul dari diri kita. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan, tujuan besarnya adalah agar kita zikrullah. Dan orang yang melakukan zikrullah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengingatnya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan, al-jazaa'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sejenis dengan amal. Ketika amalnya berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada sang hamba, dia diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dimuliakan Allah taala, sebagian ulama mengatakan, andaikan tidak ada fadilah zikir selain hanya 1 ayat ini, itu sudah bagian dari fadilah yang luar biasa. Karena siapakah kita ketika kemudian kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pencipta alam semesta. Suatu ketika Nabi SAW bersama Ubay bin Ka'ab. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ubay, Innallaha amaroni an aqra 'alaikal Qur'an surah lam yakunil ladzina kafaru. Allah memerintahkanku untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepadamu. Pertama kali yang ditanya oleh Ubay setelah mendengarkan hal ini dari Nabi SAW,
Ubay bertanya kepada Nabi SAW, wa qad sammani, apakah Allah menyebut namaku? Kemudian Nabi SAW mengatakan, nah, betul. Fabaka Ubay. Lalu Ubay menangis. Siapakah diri beliau sampai disebut oleh Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya sahabat memahami, ketika dirinya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah anugerah yang luar biasa. Jangankan disebut oleh Tuhannya, kadang kita disebut nama kita oleh seorang bupati. Jangankan bupati, oleh dekan saja kita sudah merasa sangat bahagia. Apalagi yang menyebut adalah rajanya para raja, pencipta alam semesta yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh makhluknya. Karena itulah jamaah dimakan Allah, perhatikan tujuan besar kita melaksanakan ibadah. Aqimis salata lidzikri. Allah berfirman, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Sehingga ketika kita salat, maksimalkan tujuan besarnya adalah untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah, bukan dalam rangka untuk memperbesar diri kita. Dan sebagian di antara hamba diuji oleh Allah pada saat dia ibadah, namun hatinya dikotori dengan perasaan ujub, dia merasa besar dengan ibadah yang dia lakukan. Padahal sebenarnya semua itu berkat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah limpahkan kepada kita hidayah untuk bisa melaksanakan ibadah yang benar, lahiriahnya benar, dan kondisi batin juga benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.